Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Aprianto di channel Kampung Ilmu. Nah, teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait soal-soal UTBK. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas fokus pada pengetahuan kuantitatif. Nah, pengetahuan kuantitatif seperti yang kita ketahui bersama, ada beberapa tema yang teman-teman harus kuasai. Nah, salah satunya adalah tema yang pertama pada topik ini yaitu tema statistika. Teman-teman, statistika ini hampir selalu keluar pada setiap UTBK. Oleh karena itu, jangan sampai teman-teman lewatkan video ini karena di video ini kita akan bahas tuntas soal-soal yang terkait dengan statistika. Nah, tapi sebelum kita lanjut, yang belum subscribe, tolong subscribe dulu, aktifkan tanda loncengnya supaya mendapatkan notifikasi-notifikasi video terbaru dari kami. Nah, teman-teman, yuk langsung saja kita bahas soalnya ya. Nah, soal yang pertama, diberikan kumpulan data 468X. Ini adalah datanya ya, teman-teman ya. Kemudian berapakah banyak dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Oke. Informasinya, yang pertama, rata-rata kumpulan data tersebut 7 bila X-nya itu adalah 10. Median kumpulan data tersebut adalah 8 jika X-nya sama dengan 8. Yang ketiga, jangkauan kumpulan data tersebut 6 bila X-nya sama dengan 10. Yang keempat, modus kumpulan data tersebut 6 bila X-nya sama dengan 6. Nah, teman-teman, di sini kan kita punya sebuah data, sebuah kumpulan data yang terdiri dari 4 datum. Nah, teman-teman yang baru mengenal istilah datum, nah, saya jelaskan nih. Jadi datum itu adalah jadi data itu pertama ya, data adalah kumpulan datum gitu ya. Nah, yang disebut dengan datum itu apa? Si 4 ini datum pertama, 6 datum, 8 juga datum, X datum. Nah, kumpulan datum ini disebut dengan data. Nah, data itu bentuk jamaknya ya teman-teman ya, bentuk pluralnya. Nah, sedangkan datum itu adalah bentuk singularnya gitu ya, bentuk singlenya. Nah, baik. Eh, kita lupakan datum dan data gitu ya. Nah, sekarang kita fokus sekarang dari sebuah data ini ada satu data yang tidak diketahui nilainya yaitu X gitu ya. Nah, ini datum datum X ini tidak diketahui nilainya berapa. Nah, kemudian dari pernyataan ini yang di, yang dinyatakan adalah pertama rata-rata. Oke. Nah, dari sini rata-ratanya nanti akan dikatakan 7 bila X-nya 910. Oke, sekarang kita masukkan X-nya 10 ya. Berarti datanya akan berubah menjadi 4, 6, 8, dan 10. Rata-ratanya 7 katanya ya. Nah, rata-rata itu apa sih teman-teman gitu ya? Nah, rata-rata itu eh, rata-rata itu kan gini ya. Rata-rata itu kan adalah perbandingan dari jumlahan semua datum dibagi banyaknya datum gitu ya. Nah, saya tulis sederhana aja total datum gitu ya. Totalan datum, datum 1 tambah datum 2 tambah datum 3 sampai datum ke N dibagi dengan banyaknya datum. N itu banyak datum ya. Nah, maka ini itu saya bisa tulis 4 tambah 6 tambah 8 tambah X. Nah, X-nya itu kan 10 kata pernyataannya ya. 10 dibagi dengan berapa banyaknya? Ya itu betul ya. Banyaknya adalah 4. Jadi 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 dibagi 4. Nah, itu berapaan tuh teman-teman ya. Nah, kita bisa ini langsung kerjakan gitu ya teman-teman ya. Nah, coba 4 tambah 6 kan 10, tambah 10 20, tambah 8 28 dibagi 4. Ini sama dengan 7. Betul nggak? Ternyata betul ya. Nah, pernyataan satu betul. Nah, udah satu nih pernyataan yang benar. Sekarang kita lihat pernyataan yang kedua. Median kumpulan data tersebut. Median teman-teman ya. Nah, median itu adalah nilai tengah. Nah, nilai tengah. Dari data tersebut adalah 8 jika X-nya sama dengan 8. Sekarang datanya berubah menjadi 4
6, 8, dan 8. Oke, sekarang nilai tengahnya mana? Nah, nilai tengahnya itu kalau dia datanya tunggal, begitu ya, datanya tidak berkelompok, teman-teman, ini data tunggal ya. Nah, nilai tengahnya itu adalah pertama kita urutkan dulu nih ya, datanya dari yang terkecil ke yang terbesar. Ini kan udah terurut ya, 4, 6, 8, 8. Nah, nilai tengahnya itu adalah nilai yang berada di tengah-tengahnya mereka, yaitu kalau dia genap, nah kita jumlahkan dua datum yang paling tengah, kita jumlahkan, kemudian kita bagi dua, gitu. Oke, 6. Jadi eh, mediannya adalah mediannya adalah 6 ditambah 8 dibagi 2. Nah, 6 tambah 8 berapa? Ya, betul, 14 dibagi 2 itu adalah 7. Jadi salah dong gitu ya. Jadi eh, pernyataan yang kedua ini salah. Oke. Kemudian kita lihat pernyataan yang ketiga. Jangkauan kumpulan data tersebut adalah 6 bila X-nya sama dengan 10. Maka sekarang kita ubah datanya menjadi 4, 6, 8, dan 10. Oke. Nah, jangkauan itu apa? Jangkauan itu adalah nilai yang maksimal. Maka X max gitu ya. Datum yang tertinggi dikurangi dengan datum paling minimal, X min gitu ya. Nah, X max-nya itu adalah 10 kan ya. Nah, dikurangi dengan X minimumnya yaitu 4. Datum terkecilnya kan 4. Datum terbesarnya 10. 10 kurangi 4 sama dengan 6. Betul nggak? Yes, betul. Oke, sekarang udah dua nih pernyataan yang betul. Sekarang kita cek pernyataan yang keempat, pernyataan terakhir. Modus kumpulan data tersebut 6 bila X-nya sama dengan 6. Maka sekarang datanya akan berubah menjadi 4, 6, 8, dan 6 gitu ya. Nah, ini kalau modus ini tidak perlu kita urutkan, teman-teman. Nah, yang perlu kita urutkan itu apabila eh, yang kedua ini ya, yang pernyataan 2 dan pernyataan 3, maka datanya harus terurut. Oke? Nah, sebetulnya pernyataan 3 nggak harus terurut sih, asal kita bisa tahu mana datum tertinggi, mana datum terendah. Nah, tapi kan untuk mengetahui itu enaknya diurutin aja. Nah, kalau yang modus tidak perlu kita urutkan gitu ya. Karena modus itu apa? Modus itu adalah nilai datum terbanyak. Datum yang paling sering muncul. Yang paling sering muncul. Oke. Nah, ini ya. Nah, jadi yang paling sering muncul dari 4, 6, 8, dan 6, ya tentu saja 6 dong. Nah, betul ya. Jadi modusnya adalah 6. Nah, dari 4 pernyataan ada berapa yang benar, teman-teman? Ya, betul. Ada 3. Ada pernyataan 1, pernyataan 3, dan pernyataan 4. Jadi jawabannya adalah si delta. Nah, begitu teman-teman. Nah, gimana nih? Gampang kan? Gampang dong. Nah, ini lama karena saya menjelaskan, teman-teman. Jadi besok kalau teman-teman sudah paham ini, tanpa basa-basi, set, 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 nah itu akan ketemu nanti lebih cepat gitu ya. Kalau bisa 1 menit maksimal, udah ketemu jawabannya. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita next ke soal berikutnya ya. Soal berikutnya adalah tabel berikut menyajikan nilai biologi 3 kelompok siswa. Oke. Nah, ini nilai matematika, nilai biologi ini. Tapi di sini nilai matematika gimana dong? Oke, nilai matematika aja ya. Oke, ini bukan nilai biologi ya, tapi ini matematika. Oke. Nah, oke, dari 3 kelompok siswa. Kelompok 1 itu 4, 4, 6, 10. Kelompok 2, 5, KK, 6. Kelompok 3, 5, 5, 7, 7, dan 9. Nah, teman-teman, masalahnya sekarang adalah 3 kali rata-rata nilai kelompok 1 ditambah modus nilai kelompok 2 sama dengan 4 kali median kegabungan kelompok 1 dan kelompok 3 ditambah 1. Manakah dari 3 pernyataan berikut yang benar berdasarkan informasi di atas? Pernyataan 1, K sama dengan 9. 2, data terbesar kelompok 2 adalah K. 3, rata-rata kelompok 3 kurang dari K. Nah, yang mana kira-kira teman-teman? Nah,
Sekarang kita bisa cek ya. Nah, kita bisa ngeceknya kayak gimana tuh? Gampang sekali teman-teman cara ngeceknya ya. Nah, sekarang kita ngecek dengan eh, apa namanya ini masalah yang disebutkan gitu ya. Nah, ini kan 3 kali rata-rata kelompok satu ditambah, nah, ditambah ya, modus nilai kelompok 2 itu sama dengan 4 kali median gabungan dari kelompok satu dan kelompok 3 ditambah satu. Nah, ini nih teman-teman harus bisa memodelkannya ke dalam model matematika. Gimana caranya? Oke, 3 kali rata-rata nilai kelompok satu. Oke, katakanlah rata-rata kelompok satu itu adalah X1 bar. Nah, maka ini 3 kalinya ya. 3 kali X1 bar ditambah, ada kata ditambah teman-teman ya. Ditambah modus nilai kelompok 2. Ditambah modus yang ke kelompok 2, MO2. Itu sama dengan 4 kali median gabungan kelompok satu dan kelompok 3. Med gap, med gap, med 1 1 plus 3. Med gap ya. Med gap ditambah satu. Nah, ini tambah satu. Begini ini jadinya ya, model matematikanya. Ini teman-teman harus terbiasa melakukan pemodelan matematika yang begini nih. Nah, oke, sekarang baru kita akan mencari nilainya masing-masing. X1 bar berapa sih? Oke, X1 bar itu adalah 4, 4, 6, 10. Itu 4 tambah 4 tambah 6 tambah 10. Dibagi dengan berapa? 4 ya. Nah, sekarang 4, 4 tambah 4 tambah 4 tambah 6 tambah 10. Ya, betul. Ini adalah 24. Bagi 4, berapa itu? 6. Jadi X1 barnya adalah 6. Nah, sekarang modus MO2-nya berapa? Modus kelompok 2-nya adalah, modus itu apa? Modus itu nilai yang paling sering muncul, teman-teman. Jadi 5, KK, dan 6, tentu saja yang paling sering muncul adalah si K. Gitu. Jadi ya betul ya, modusnya adalah K. Nah, sekarang median gabungan, med gap. Med gap. Med gap-nya adalah eh, dari kelompok 1 dan kelompok 3 ya. Nah, oke, kelompok 1 dan kelompok 3. Maka kita urutkan tuh kelompok 1, kelompok 3 ya. Kelompok urutannya gitu ya. Urutannya itu adalah 4. Nilainya sekarang 4. 4. Kemudian kelompok 3 itu ada 5 2 kali, 5 5. Kemudian kelompok 1 itu ada 6 1 gitu ya. Kemudian kelompok 3 ada 7-nya 2 kali. Oke, 7. Kemudian ada 9 juga di kelompok 3 dan ada 10. Nah, berapa banyak datanya? 1. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, karena ini datanya ganjil, ya udah langsung akan ketemu nih 2, 4. Nah, berarti inilah datanya ya. Jadi nilai tengahnya itu adalah 6. Jadi med gap-nya adalah 6. Oke. Nah, sekarang semua unsur yang ada di persamaan apa model matematikanya sudah kita dapatkan. Nah, tinggal kita substitusi. Jadi 3 dikali X1 bar itu adalah 6. 3 kali 6 ditambah MO2-nya adalah K sama dengan 4 dikali med gap-nya itu adalah 6 ditambah 1. Nah, ini kan 18 tuh ya teman-teman ya. 18 plus K itu sama dengan 4 kali 6, 24. Tambah 1, 25 ya teman-teman ya. Berarti K sama dengan 25 dikurangi 18. Nah, itu berapa tuh? 25 kurangi 18. Ya, betul. Ini adalah 7 teman-teman. Jadi K-nya itu adalah 7. Sekarang kita lihat pernyataannya. Pernyataan 1 K sama dengan 9. Yes, salah gitu ya. Dan terbesar kelompok 2 adalah K. K-nya 7 ya. Maka betul nilai terbesarnya adalah 7. Yaitu K itu ya. Betul ya. Rata-rata kelompok 3 kurang dari K. Rata-rata kelompok 3. Nah, maka kita harus cari nih. Rata-rata kelompok 3. Nah, kita harus cari gimana caranya? X3 bar. Kita harus cari di mana ya? Di sini aja. X3 bar itu adalah 5 tambah 5 tambah 7 tambah 7 tambah 9 dibagi 24, 5. Oke, dibagi 5.
Ini 10 tambah 14 tambah 9. 10 tambah 14 tambah 9 bagi 5. Nah, ini kan 24 tambah 9 itu berapa? Ya, betul. 33 bagi 5. Nah, 33 bagi 5 itu berapa sih? Oke, 6,66666 seterusnya ya. Nah, sedangkan rata-rata kelompok 3 itu kurang dari K katanya. K-nya 7. Yes, betul ya. Nah, jadi ada apa jawabannya? Yang alfa semua pernyataan yang benar. Oke, ini salah semuanya pernyataan benar ya. Pernyataan 1 dan 2 saja yang benar. Ini salah juga karena pernyataan 1 salah. Kemudian pernyataan 2 dan 3 saja yang benar. Ini betul. Jadi pernyataan 3 saja yang benar. Tidak, kita tidak ada pernyataan yang benar. Ini bukan. Jadi jawabannya adalah si Charlie. Nah, jawabannya Charlie teman-teman ya. Nah, teman-teman, ini dia dua pembahasan kita. Nah, yang terakhir nanti sama seperti yang kelompok apa namanya? Sama seperti soal nomor 2 tadi, teman-teman. Nah, silahkan nanti teman-teman kerjakan, tulis jawabannya di kolom komentar, kita diskusikan habis di kolom komentar. Nah, teman-teman, itu dia video kita pada kesempatan kali ini. Video yang akan datang akan berbicara tentang fungsi persamaan dan pertidaksamaan. Jadi nantikan video berikutnya ya teman-teman ya. Jadi terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Saya Aprianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.